Halo, apa kabar Anda semua? Yuk kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini kelihatannya kita perbincangan pagi dan sore sekarang ini akan selalu berkaitan gitu karena memang permainannya di situ seputar seputar Pilpres dan juga masa depan politik keluarga besar Jokowi ya. Ini sekarang kelihatannya sudah mulai makin jelas ya gambarannya Bung Rocky ya. Pak Jokowi memutuskan untuk berpisah jalan dengan PDIP dan kelihatannya dia sudah menyiapkan berbagai macam infrastrukturnya berkaitan dengan soal bagaimana dia nanti tetap bisa cawe-cawe dalam dunia politik di Indonesia. Mungkin yang orang melihat ini PSI kelihatannya akhirnya yang jadikan kendaraan buat Pak Jokowi. Iya, hal yang udah pernah kita prediksi dulu, Pak Jokowi hanya punya rasa aman setelah lengser kalau dia punya kendaraan politik. Nggak boleh nebeng pada kendaraan orang kan. Jadi artinya dia mesti punya partai politik. Itu juga yang menerangkan kenapa SBY begitu lengser itu dia tenang-tenang aja. Karena dia tahu dia punya partai Demokrat tuh. Dan SBY kemudian paham bahwa ketika dia lengser, legasi dia adalah soal ide demokrasi. Karena itu dia 1 minggu setelah lengser udah ceramah ke seluruh dunia tuh, dan itu orang akan ingat terus publik internasional. Tapi Pak Jokowi ada problem. Kalau Pak Jokowi lengser misalnya, siapa yang akan ajak dia ceramah? Ceramah apa? Ceramah IKN. Ceramah IKN udah pasti gagal karena situasi dunia yang hari-hari ini disebut mengalami defrostrasi habis-habisan kan. Jadi apa intinya tuh politik Pak Jokowi? Hanya mencari rasa aman buat dinastinya. Jadi lain, Pak Jokowi kan dari awal kita udah tegur sebetulnya, udah tinggalkan satu konsep tentang apa aja yang bisa ditinggalkan. Misalnya dia terus bicara tentang Pancasila. Oke, tinggalkan konsep ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila tuh. Tapi Pak Jokowi nggak tinggalkan itu. Kenapa? Karena yang Pak Jokowi lakukan di dalam dua soal itu, soal ekonomi dan soal politik, itu adalah gertakan oligarki itu. Itu sudah diatur oleh oligarki kan. Bahkan undang-undang omnibus law, minerba segala macam itu kan Ya. kepentingan oligarki. Nggak ada dasarnya dalam Pancasila itu. Jadi intinya Pak Jokowi gagal memahami filosofi negeri ini. Itu yang bahkan saya sudah pernah Ya, terangkan dan ya, dilaporin. Saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila. Enggak, dia tiap kali ngomong iya dia ngerti, ya, ya, dia ya. tahu mengucapkan tapi dia nggak ngerti implikasinya kan. Hmm. Kalau dia tahu implikasi nggak mungkin ada omnibus law. Omnibus itu bertentangan dengan sila ketuhanan, sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial tuh. Undang-undang mineral juga begitu tuh. Undang-undang kesehatan apalagi tuh. Disuruh kesehatan itu gratis, harusnya tuh ini Hmm. jadi bancakan dari sistem farmakopolitik dunia tuh, sehingga modal untuk membuat rumah sakit itu Ya. lebih dimungkinkan diakses oleh orang kaya tuh. Jadi kelihatannya legasi Jokowi udah hilang tuh, dan itu dibaca pelan-pelan oleh PDIP, baru PDIP sadar, maka PDIP sekarang ofensif tuh. Jadi intinya begitu, belum terlambat sebetulnya, karena PDIP tetap partai yang akan diingat punya basis sejarah. Bung Rocky. Jadi dengan dasar itu kemudian makanya Pak Jokowi mau nggak mau dia kalau tuh dia ingin tetap bermain dalam dunia politik di Indonesia seperti Ibu Megawati dan seperti Pak SBY, ya dia harus punya partai politik. Begitu ya, Bung Rocky ya. Dan kalau itu kita lihat kemarin kan Giring misalnya menyatakan bahwa dia siap mundur dan mengembalikan ini ke pemilik aslinya. Orang kemudian saya tanya siapa sih pemilik aslinya? Kemudian anak muda. Nah, orang kan kemudian waktu itu media menyebut, oh kelihatannya ini Muni ya, Budi Aristiadi Menkominfo ketua kerja yang akan jadi ketua umumnya. Tapi saya kira kalau Muni kan bukan masuk anak muda lagi ya, yang kalau masuk anak muda itu ya Gibran dan atau Kaisang begitu. Di bridging aja, bridging namanya nih. Oh bridging ya, Oh, jembatan jadi ya gitu ya. ketua sementara. Kan kita tahu tuh evolusi atau genealogi dari PS ini. Dulu saya ikut dorong tuh, dan Hmm. bahkan saya yang cukup kencang untuk mengatakan harus ada partai yang diisi oleh anak muda dengan perspektif liberal, Ya. perspektif keterbukaan tuh. Itu intinya tuh, Hmm. versus sekuler tuh. Hmm. Tetapi belakangan saya ngerti bahwa ya ini sebetulnya partai sekedar Trojan horse itu, Hmm. kuda Troya dari Pak Jokowi itu. Hmm. Jadi dari awal kita udah ngerti kenapa akhirnya banyak anak konglomerat ditaruh di situ dalam posisi-posisi kunci, terutama sebagai bendahara partai misalnya. Lalu kita mengerti dari mana sumber uang itu. Jadi saya melihat bahwa ini partai yang gagal dari awal tuh. Bahkan waktu awal-awal PSI itu nanya ke saya, apa sih artinya solidaritas? Saya kasih seminar di depan partai itu tentang the very idea of solidarity itu. Hmm. Apa artinya mawar yang merah itu tuh? Itu tanda dari sosialisme Eropa tuh. Hmm. Jadi sebetulnya ini partai satu percobaan yang gagal. Kenapa?
karena tidak otentik partai itu tuh. Lalu masuklah para selebritis di situ yang nggak paham tentang apa ideologi dan solidaritas kan. Nah itu sebetulnya awalnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana PS itu mau direkonstruksi itu untuk kepentingan Pak Ahok misalnya tuh. Dan Ya, kita iya. tahu, Waktu itu. nah Ahok Ahok itu malah nolak ya waktu itu ya dia ya. kira-kira begitu, tapi juga gagal lagi itu. Hmm. Lalu mungkin siapa lagi, Teten Mas Duki juga pernah diminta untuk memimpin partai itu dan gagal lagi itu. Macam-macam yang dicoba-coba di situ kan. Siapa coba Bahlil juga pernah diisukan untuk memimpin partai. Jadi partai pesanan Pak Jokowi yang tidak tune in dengan sikap dasar solidaritas kan, sikap dasar dari ideologi yang mereka sebut partai solidaritas. Nah, ini intinya begitu. Tetapi hanya itu partai yang sekarang bisa diandalkan karena dia udah tercatat sebagai badan hukum kan, dan udah punya semacam brand lokal gitu intinya kan. Jadi Pak Jokowi pasti ingin PS itu ada dalam genggaman dia itu. Nah masalahnya isi dari PS itu apa, ideologinya kemana tuh, komposisi Gibran di mana. Tapi sebagai wahana ya boleh aja tuh, buat siapa ya, buat Gibran nanti tuh. Karena itu mungkin teman saya ini saudara Menteri Kominfo ini Budi Ari ini akan diminta untuk membenahi partai itu dulu, karena saya menangkap sinyal itu tuh. Ya, ya. Tapi begini ya, kalau soal Gibran, ini kan kelihatannya Gibran itu siapkan sebagai calon wakil presiden, ya, Bung Rocky yang tadi udah kita bahas juga. Kaisang semula itu disebutkan bahwa dia akan didorong, bukan disebutkan, dia didorong oleh PSI untuk jadi wali kota di Depok. Tapi Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pemret pekan lalu dia menyatakan enggak, Kaisang nggak akan jadi calon wali kota di Depok, tapi dia mau jualan pisang saja. Dan pasti kalau saya tanyakan pada Anda, pasti Anda juga nggak akan percaya juga gitu. Dan pasti Kaisang disiapkan untuk posisi yang lain kan begitu. Iya, apa haknya Pak Jokowi melarang Kaisang? Kaisang juga udah dewasa kan, dia bisa tentuin sendiri. Jadi Ya. secara tidak langsung terlihat bahwa memang orkestrasi dipimpin Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang ya dia nggak ikut campur dalam politik, buktinya ini Kaisang pun dia larang. Terus dia bilang biarin aja Kaisang tentuin sendiri kan. Jadi kita lihat bahwa Pak Jokowi tetap ingin punya grip dan nggak nyampe lagi itu. Dia mau raih semua hal, tetapi tangannya makin lama makin lemah gitu. Dan kelihatannya PDIP paham itu. Jadi kan kita pakai istilah yang biasa kita sebutkan lame duck gitu, bebek yang udah lumpuh gitu, dan PDIP kelihatannya membidik lame duck ini yang tadinya adalah kader dia kan. Tapi biasa dalam politik itu antara antara musuh dan sahabat itu kan bisa bersilih ganti itu. Yang penting moralnya apa itu. Kalau PDIP akhirnya memusuhi Pak Jokowi, dia mesti jelasin demi apa itu, atau apa alasan utama, motif dasar itu, mens reanya sehingga PDIP akhirnya hendak menyingkirkan Pak Jokowi itu. Jadi itu sebetulnya kejelasan-kejelasan itu. Di belakang pasti ada transaksi, tapi saya mau menghidupkan pikiran bahwa kita mesti ada kejelasan, kejernihan di dalam urusan politik. Bu ada cawe-cawe itu urusan mereka, tapi saya dan FNN hanya bertumbuh pada public ethics. Ya, publik berhak untuk mengetahui perselisihan etisnya apa sih antara Megawati dan Pak Jokowi. Jangan-jangan nggak ada perselisihan etis, yang ada adalah tukar tambah pragmatis saja. Ya, saya ingin men-challenge pernyataan Anda dan saya kira juga mungkin jadi mewakili para viewer berkaitan dengan lemdak tadi, dengan realitas bahwa sekarang ini justru orang melihat Pak Jokowi itu sangat perkasa karena Golkar, PAN itu bisa digiring semuanya ke Pak Prabowo, padahal kan sebenarnya Golkar juga sedang menjajaki kemungkinan koalisi dengan PDIP dan ada kemungkinan bahkan juga ini nanti P3 juga akan balik kandang gitu bergabung dengan Pak Prabowo. Dan kemudian sekarang dia juga sudah menyiapkan partai politik. Apakah bukan dengan begitu sebenarnya Pak Jokowi itu sangat powerful sekarang ini, Bung Rocky? Saya bisa baca pikiran Gerindra, pikiran Golkar segala macam itu yang bergabung. Oke. Dia bilang oke, kami bergabung. Tetapi begitu Pak Jokowi betul-betul jadi real lame duck itu, mereka bilang bye-bye Pak Jokowi. Oh, Ini oke. para politisi yang hitungannya 3 langkah di atas langkah Pak Jokowi. Ini Golkar itu matang berpolitik itu. Dan itu pasti akan berlangsung. Nggak mungkin misalnya hadiah dari Pak Jokowi itu masih mereka akan kembalikan. Kan mereka tahu Pak Jokowi udah setelah 2024 ya udah selesai. Jadi apalagi itu. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi akan terjebak di dalam putaran logikanya sendiri atau putaran siasat itu pasti terjadi. Lain kalau Pak Jokowi punya partai, itu intinya tuh, maka dia akan tetap atur partai-partai yang tadinya jadi proksi dia di DPR kan. Tapi kalaupun Pak Jokowi punya PSI
bagaimana mungkin PSI mengatur Golkar, bagaimana mungkin PSI mengatur PAN, PKB segala macam. Itu jadi mainan aja, dianggap ini PSI nak kecil ganggu-ganggu kita nih. Kan arogansi itu akan muncul, jangan sebut arogansi dia. Establishment itu akan terbentuk ketika Jokowi berhenti, maka partai-partai ini akan mandiri lagi itu. Maka mereka akan lupa bahwa mereka sebetulnya pernah disorongkan oleh Bapak Jokowi ke arah presiden baru itu Prabowo. Jadi kita mesti bedakan antara kegembiraan sebelum pemilu, sebelum terpilih presiden, dan kekecewaan setelah presiden terpilih. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya yang disebut real catur politik ya. Jadi artinya nanti ketika Pak Prabowo yang menjadi presiden, ya partai-partai lain itu yang kiblatnya pada Pak Prabowo, bukan lagi pada Pak Jokowi gitu. Jadi anak-anak PSI nanti yang itu di bawah kendali Pak Jokowi ya harus struggle lagi berhadapan dengan partai-partai yang sudah established itu gitu. Ini konyolnya, ini kayak orang tuh merangkak dari gorong-gorong ke arah trotoar, padahal itu berlumut jatuh terus kan. Yang sebetulnya nggak usah merangkak, itu lompat aja satu kali kan. Kan itu rendah tuh, tapi pakai cara merangkak soalnya tuh. Merangkak artinya seolah-olah bergerak tuh. Jadi sebetulnya ini kayak PSI ini kan ya apa faktornya dalam politik Indonesia itu. Apalagi kalau dihitung bagaimana PSI itu bisa dilempar kiri kanan, ditarik lagi tuh, suruh ke sana, balik lagi ke sini itu. Jadi itu dasarnya tuh. Dan teman-teman yang saya kenal itu yang kemudian masuk ke PSI juga dengan mental yang sama. Tadinya musuhin Prabowo, tiba-tiba bergabung dorong PSI untuk pada Prabowo. Jadi di mana kestabilan emosi, kestabilan etik dari kawan-kawan itu kan. Jadi dari awal ini partai sebetulnya ada kumpulan dari ketidakmungkinan. Ya. Tetapi kan bagi Jokowi saya kira tidak ada pilihan lain kecuali PSI karena tidak mungkin kalau kemudian dia mengambil alih Golkar atau Gerindra gitu. Ya di situ dilemanya itu terlambat Pak Jokowi itu mesti konsolidasi dari awal. Kalau sekarang ya itu kayak bubur itu dimakan dari pinggir dan udah hampir habis, jadi Pak Jokowi tinggal cuci piring nanti. Jadi kasihan juga tuh. Ini bukan saya melemahkan mental Pak Jokowi, tapi fakta politiknya begitu tuh. Jokowi masih merasa dia punya grip, dia punya akses pada potensi presiden berikutnya, ternyata enggak itu. Jadi ya mau diapain itu ya, udah nasi udah jadi bubur dan piring udah pecah, mau ngapain lagi coba. Jadi kita tinggal tunggu semacam bisikan alam semesta. Pak Jokowi mau ngapain tuh? Mending saya usulkan Pak Jokowi bikin pidato terakhir susun dari sekarang tuh untuk menerangkan bahwa dia ada di dalam satu situasi yang memungkinkan dia menghidupkan kembali ke wacana keadilan sosial, tapi gagal karena ada oligarki. Dia dalam situasi yang memungkinkan menghidupkan kembali atau menaikkan indeks demokrasi, tapi gagal karena kultur politik masih feodalisme. Jadi satu refleksi Pak Jokowi itu yang mungkin akan jadi kenangan bagi dia. Tuh, walaupun refleksi itu semacam apa namanya nih elegi gitu, semacam kepedihan. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Jadi ini betul-betul pertaruhan perjudian politik buat Pak Jokowi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Andai kata saja Pak Jokowi tidak terus ingin cawe-cawe dalam dunia politik kita. Gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, oke. Sekali lagi saya minta maaf ini karena ini adalah analisis ya, bukan upaya untuk mengacaukan keadaan. Dan saya dengan Hersu Beno di FNN dari awal hanya menuntun bangsa ini supaya bikin refleksi dengan kekuatan argumentasi, itu aja, nggak ada motif apa-apa. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya. Yes.